Wa an Anasin, dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Sayyidina Anas, qala berkata Abu Talha li Ummi Sulaim kepada Ummu Sulaim. Qad sami'tu, aku sungguh telah mendengar sauta Rasulullah, suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaifan, lemah. Ma'arifu, aku mengenali, fihi, di dalam suara itu, alju, kelaparan. Fahal indaki, maka adakah di sisi kamu Ummu Sulaim, min syai'in, dari sesuatu makanan? Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, na'am ya, aku punya beberapa makanan. Wa ahrajat, maka Ummu Sulaim mengeluarkan aqrasan, beberapa keping roti, min syairin, dari syair. Tsumma akhadat, kemudian beliau mengambil khimarun, kerudung, laha baginya. Falafat, maka beliau membuntal, membuntal buntal ya, membungkus. Falafat, maka beliau membungkus al-khubza, roti itu, biba'diha, dengan sebagiannya kerudung. Tsumma dassadhu, kemudian beliau membenamkan kerudung itu yang sudah ada rotinya tadi, tahta saubi, di bawahnya pakaianku, Sayyidina Anas, anaknya. Waradatni, dan memutarkan kerudung itu, waradatni, dan beliau memutari aku, biba'dihi, dengan sebagian kerudung itu, jadi digendong begitu. Fama arsalat, ini kemudian beliau mengutus aku ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu, maka aku pergi, bihi, dengan membawa roti. Fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, duduk, fil masjid, di masjid, wa ma'ahu an-nasu, dan beserta Rasulullah orang-orang. Fakumtu alaihim, maka aku berdiri di atas orang-orang. Nah, ini maksudnya orang-orang itu sedang duduk, si Anas ini berdiri saja biar dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda li, kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsalaka Abu Talha, apakah mengirim kamu Abu Talha? Abu Talha ini suaminya Ummu Sulaim. Faqultu, maka berkata, na'am ya, aku diutus Abu Talha untuk memberikan roti yang tak gendong ini. Faqala, maka beliau, badikuna, Nabi mengatakan, ali ta'amin, atau kamu diutus untuk memberikan makanan? Faqultu, maka aku berkata, na'am ya. Faqala, maka berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu, berdirilah kalian semua. Fangtalaku, maka berangkatlah. Fangtalaku, maka mereka berangkat. Wangtalaktu, dan aku pun juga berangkat, baina aidihim, di depan mereka. Hatta ji'tu Abu Talha, sehingga aku mendatangi Abu Talha, mendatangi duluan. Wa akhbartuhu, maka aku memberi kabar Abu Talha mengenai bahwa baginda Nabi malah datang ke rumah dengan membawa banyak orang. Sebetulnya mau dibawakan roti khusus untuk baginda Nabi saja, tapi malah baginda Nabi datang ke rumah membawa banyak orang. Qala, maka berkata Abu Talha, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, istrinya, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa orang-orang. Walaysa indana ma nut'imuhum, dan tidak ada di sisi kita manut ibuhum, apa yang bakal kita berikan makan untuk mereka. Faqalat, maka Ummu Sulaim berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah wa rasuluhu, dan utusannya Allah, a'lamu, adalah lebih mengetahui. Fangtalaka, maka berangkatlah Abu Talha hatta laqiya, sehingga beliau bertemu Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala, maka datang, menghadap, maksudnya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta Abu Talha, hatta dakhala, sehingga mereka berdua masuk rumah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halummi ma indaki ya Ummu Sulaim, halummi, bawa sini, ma indaki, makanan yang ada di sisimu, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim. Nabi masuk rumah, kemudian bilang sama Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, bawa sini makanannya semuanya, bawa sini. Fa'atat, maka Ummu Sulaim datang, bidzalikal khubzi, dengan roti itu. Fa'amara, maka baginda memerintah, bihi, kepada bihi, untuk memotong-motong roti itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahutta maka roti-roti itu dipotong-potong. Wa asarat dan memeras, maksudnya menuang alaihi atas roti itu Ummu Sulaim ongkatan wadah. Okah itu wadah yang terbuat dari kulit, biasanya diisi dengan samin atau diisi dengan madu, biasanya itu untuk wadah madu atau wadah samin. Fa'adamathu maka Ummu Sulaim telah memberi lauk untuk roti itu. Di zaman dulu itu ya lauknya roti dikasih samin, kasih minyak. Kalau ada minyak zaitun itu makan itu saja. Kalau ada minyak samin ini terbuat dari susu. Nanti susu itu dipanaskan, kemudian nanti didinginkan, baru didiamkan. Ketika didinginkan nanti buihnya itu naik ke atas, lemaknya naik ke atas. Nah, itu namanya krim. Krimnya itu diambil, kemudian dipanaskan lagi. Ketika dipanaskan mencair itu jadi minyak, karena itu lemaknya susu. Nah, itulah namanya samin itu. Pembuatan samin seperti itu. Samin yang asli, kalau yang enggak asli enggak tahu dicampuri apa itu. Kadang-kadang ya ada dicampur lemak-lemak sapi apa gimana itu. Tapi aslinya dari susu seperti itu. Fa'adamathu thumma qala, kemudian berkata fihi pada roti itu atau pada roti yang telah dipotong-potong itu dan telah dikasih lauk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah, ma perkataan syaa yang menghendaki Allah ayyakula, untuk Rasulullah SAW berkata, kelihatannya berdoa maksudnya di sini ini. Summa qala, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, summa qala kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, idinilah li asyratin, untuk masuknya 10 orang ke rumah. Fa'idina maka diizinilahum bagi mereka untuk masuk 10 orang. Fa'akalu maka mereka makan hatta syafi'u, sehingga mereka kenyang semua. Summa kharaju, kemudian mereka keluar. Summa qala kemudian baginda Nabi berkata, idzan li asyaratin, kasihlah izin untuk masuknya 10 orang. Fa'adina lahum, kemudian diizin lagi bagi 10 orang untuk masuk makan. Fa'akalu maka mereka makan hatta syabi'u, sehingga mereka kenyang. Tsumma kharaju, kemudian mereka keluar. Tsumma qala idzan li asyaratin fa'adzina lahum hatta akala, sehingga makan al-qaumu, qaum semuanya, kulluhum ya semuanya, wasyafi'u, dan mereka kenyang. Wal qaumu, sedangkan kaum pada waktu itu 70 orang, 70 rajulan 70 orang laki-laki, aw samanuna atau 80 orang. Muttafaqun alaih, hanya roti dicuil-cuil dikasih itu aja, satu roti khubz atau beberapa roti diusah dimakan. Berapa itu? 70 orang, barokah. Fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fama azala maka tidak henti-hentinya yadkhulu masuk asyaratun 10 orang, wa yakhruju, dan keluar asyaratun 10 orang, hatta lam yabqa, sehingga tidak tertinggal minhum dari mereka ahadun seorang pun, illa dakhala, kecuali sudah masuk dan kenyang. Fa akala maka makan orang itu hatta syabi'a, sehingga kenyang. Tsumma hayyaha, kemudian baginda Nabi menyiapkan hayyaha faidah ya, menyiapkan makanan-makanan itu. Faidah maka ternyata hiya, makanan itu, misluha, masih seperti sedia kala. Hina akalu, ketika mereka makan, minha, dari makanan itu, tidak berkurang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, makanya kalau makan itu enggak usah banyak-banyak. Ta'amul isnain kafil arba'ah, aja. Ambil saja itu dua bungkus, dimakan 4 orang, itu sudah cukup nanti. Lah kalau nggak cukup, baca bismillahnya yang banyak itu, nanti kan cukup, sampai capek gitu. Nanti kan makannya kan udah wegah-wegah, nanti cukup nanti. Barokah, orang bismillah itu barokah.
kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Aja bismillah sekali kok belum, masih kurang, perbanyak aja 1000 kali baru makan bareng-bareng macam itu. Coba nanti kan barokah. Nanti makanan cukup. Cuma akalah, kalau barang itu barokah itu artinya apa? Ketika dimakan akan mendatangkan kesehatan, diserap oleh tubuh jadi satu kekuatan untuk ibadah, jadi satu kekuatan untuk amal, jadi kekuatan untuk menyenangkan istri, macam-macam itu. Jadi nggak perlu majun apa itu karena nggak barokah itu, karena nggak barokah. Kalau sudah barokah itu ya apa jadi baik. Wa fi riwayatin fa'akalu, maka mereka makan asyaratan 10 orang. Hatta fa'ala, sehingga berbuat dalika perbuatan itu, masuk 10 itu bisamani rajulan dengan 80 laki-laki. Maka kemudian makan an-nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, ba'da dalika, setelah makannya semua orang. Baginda Nabi yang khidmat ini makannya paling akhir. Wa ahlul baiti, dan keluarganya Anas bin Malik, Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Wataraku, dan mereka meninggalkan su'ron, hidangan atau selamatan itu, dan masih ada. Wa fi riwayatan, dalam satu riwayat, tsumma afdalu, kemudian masih lebih makanan balagu, yang bisa nyampe jironahum, kepada tetangga-tetangga mereka, masih bagi-bagi tetangga juga. Wa fi riwayatan, dalam satu riwayat Anas, dari Sayyidina Anas, qala, berkata Sayyidina Anas, itu aku datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman, suatu hari. Wajatuhu, maka aku dapat di baginda Nabi jalisan, dalam keadaan duduk, ma'ashabihi, beserta sahabat-sahabat baginda Nabi. Waqad asaba, dan sungguh telah melilitkan baginda Nabi, baginda Nabi telah melilit batnahu, perutnya baginda Nabi, bi isabatin, dengan isabah, ya kain yang untuk lilitkan, atau isabah itu sebenarnya yang dibuat untuk serban, kemudian dililitkan, disabukkan di perut. Faqultu, maka aku berkata, li ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabat-sahabat baginda Nabi, lima asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima, karena apa? Asaba, melilitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnahu, melilit Rasulullah batnahu, perutnya. Faqalu, maka mereka berkata, minal ju', karena lapar. Ini Anas kan masih kecil, makanya tanya sama sahabat yang lain itu, kenapa baginda Nabi kok menalita perutnya itu? Oh, itu karena lapar. Karena lapar itu. Sahabat-sahabat kata. Padahal itu, maka aku pergi ila Abi Talhah, kepada Abu Talhah. Wahwa, sedangkan Abu Talhah zauju Ummi Sulaim adalah wahwa, dan Abu Talhah zauju Ummi Sulaim adalah suaminya Ummu Sulaim binti Milhan. Faqultu, maka aku berkata, ya abata, wahai ayahku, qad ra'aitu, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba, melilit batnahu, perutnya, bi isabatin, dengan isabah, dengan sabuk atau serban. Fasa'altu, maka aku tanya ba'da ashabihi, sebagian sahabat-sahabatnya baginda Nabi. Faqalu, maka mereka berkata, minal ju', beliau menyabui perutnya karena lapar. Padahal, maka masuklah Abu Talhah ala Ummi Sulaim, kepada Ummi Sulaim. Faqala, maka Abu Talhah berkata kepada Ummi Sulaim, hal min syai', punya sesuatu makanan? Qalat, berkata Ummu Sulaim, na'am, ya, yang dia aku punya kisaran beberapa potong min khubzin, dari roti, wa tamaratun, dan beberapa kurma. Fa in ja'ana, bila mana datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu, sendirian, asfa'nahu, maka kami dapat, maka kita dapat mengenyangkan beliau. Wa in ja'a, bila mana datang akharu, orang lain, ma'ahu, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalla, maka tidak akan cukup, akan jadi sedikit makanan anhum, dari mereka, maksudnya tidak cukup. Wa dzakara, dan Sayyidina Anas menyebutkan tamamal hadis, rampungnya hadis. Kondisi kehidupan dulu itu ya, yang diharapkan itu barokahnya, ternyata di makanan yang diharapkan barokahnya, bukan apa-apanya, barokahnya. Si penting pokoknya dungane mandi, makanan ini gak patek penting. Walaupun nggak ada makanan,
Kalau doa minta kenyang nanti dikasih juga sama Gusti Allah sebetulnya. Berbeda sekali dari zaman sekarang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح سيدنا محمد ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عسب سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.